Akhirnya saya ketemu mic yang kecil, punya kualitas suara yang oke, dan punya banyak fitur. Nah, nama mic-nya itu Saramonic Air. Pertama kali kita lihat tampilan depannya, ini udah kelihatan premium banget ya. Dengan ada tulisan Saramonic di bagian atasnya, dan juga tampilan depan yang transparan, ini membuat tampilannya semakin bagus. Pertama kita buka, langsung kelihatan indikator baterainya. Dan di sini juga kelihatan ada 2 buah mic wireless-nya, dan juga 1 receiver-nya. Untuk ukuran mic-nya itu kecil ya, seperti ini. Jadi dengan ukuran yang kecil seperti ini, kalau kita gunakan di kaos ataupun di baju, maka tampilannya seperti ini. Dia akan kelihatan lebih rapi gitu ya. Kalau seandainya mic-nya ini baterainya itu habis, kita tinggal masukkan aja ke charging case-nya. Dia akan mengecas secara otomatis. Dan ini juga charging case-nya juga bisa kita cas di bagian sebelah kanan, itu juga sudah disediakan untuk port Type-C-nya. Kemudian untuk lama durasi penggunaan dari Saramonic Air ini, dia bisa mencapai 5-10 jam penggunaan ya, dengan durasi pengecasan sekitar 2 jam. Ya, saya rasa udah cukup banget lah ya untuk kita bisa ngonten menggunakan Saramonic Air ini. Kemudian apa aja yang bakal kita dapatkan kalau kita membeli Saramonic Air ini? Sebenarnya ini tergantung dari paket pembelian yang kita pilih ya. Kalau di sini saya udah dapat lumayan lengkap ya. Di dalam charging case-nya, saya udah dapat 2 mic wireless-nya, 1 receiver-nya, dan 1 adapter tipe Type-C. Jadi ini tergantung HP kita, karena HP saya menggunakan adapter yang tipe Type-C, makanya di sini saya pilih yang untuk adapternya itu yang Type-C. Di samping itu saya juga dapat 2 buah mic lavalier-nya. Jadi untuk mic lavalier ini bisa kita cepit di baju kita. Dan untuk cepitannya ini kita nggak perlu khawatir, ini kuat banget ya, kita nggak perlu khawatir patah. Dia juga udah langsung dilengkapin dengan busa filternya ya. Kemudian kita juga bakal dapet kabel USB ke Type-C, ini untuk pengecasan charging case-nya. Samping itu kita juga dapat jack 3,5 mili, ini bisa kita hubungkan ke kamera ataupun ke HP teman-teman yang memang menggunakan jack 3,5 mili. Kalau kita pengguna kamera, khususnya kamera Sony, kita tidak perlu khawatir karena Saramonic ini sudah kompatibel dengan hot shoe kamera ya. Caranya, pada saat kita pembelian produk, kita tinggal membeli modul tambahannya ya. Jadi nanti modulnya itu bisa kita hubungkan ke receiver-nya. Dan tentu ini akan mempermudah kita ya. Ataupun kita bisa menggunakan cepitan yang sudah disediakan oleh Saramonic. Jadi ada cepitan kecil seperti ini, di mana cepitan ini juga bisa kita hubungkan ke receiver-nya. Setelah itu, nanti bagian receiver-nya kita tinggal colokin atau sambungin ke hot shoe kameranya menggunakan cepitan tersebut. Nah, kemudian nanti di bagian sampingnya kita tinggal menggunakan kabel jack 3,5 mili untuk menghubungkan receiver-nya ke terminal mic eksternal yang ada di kamera kita. Dan kita juga dapat bulu kucingnya ya untuk peredam angin ya kalau kita lagi ngonten di outdoor. Cara menggunakan mic-nya juga mudah. Di bagian belakang receiver-nya itu ada sebuah konektor. Jadi konektor ini kita hubungkan ke adapter yang kita punya. Karena di sini saya punya adapter yang tipenya Type-C ya. HP saya menggunakan tipe Type-C. Kita tinggal hubungkan saja, kemudian kita putar sedikit dan dia udah bisa langsung kita gunakan dan kita colok ke HP kita. Setelah itu kita tinggal nyalakan receiver-nya dan juga kita nyalakan mic-nya dan dia secara otomatis akan sinkron ya. Otomatis akan terhubung dan mic-nya sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian untuk mic lavalier-nya ini ukurannya kecil ya. Dan dia udah dilengkapi dengan cepitan. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau cepitannya ini bakal patah ya. Karena cepitannya ini kuat banget. Yang saya suka dari mic lavalier ini, dia itu bisa kita arahin atau bisa kita putar sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan juga dengan ukuran yang kecil ini, kalau kita tempel ke baju kita, maka akan kelihatan lebih rapi dan bagus gitu ya. Untuk cara menggunakan mic lavalier ini juga cukup mudah. Di bagian portnya, kita tinggal hubungkan ke transmitternya. Di sini dia menggunakan port khusus dari Saramonic ya. Jadi tinggal kita hubungkan aja, kita masukkan. Nah, kemudian di sini kabelnya itu juga udah kokoh ya. Jadi kalau kita ketarik gini tuh masih aman ya. Kalau seandainya kita masih ragu dengan kabelnya, kita bisa lilitkan 2-3 kali ke transmitternya. Kemudian ya kita tinggal gunakan seperti biasa. Untuk mic wireless-nya tampilannya seperti ini, ukurannya yang kecil, kemudian di bagian samping ada tombol on off-nya, sekaligus ada fitur mute-nya, dan juga mic wireless ini sudah dilengkapi dengan magnet kecil ya. Jadi fungsi magnet ini untuk pemasangan di baju kita biar terlihat lebih rapi ya. Kalau kita tidak menggunakan magnet atau mau menggunakan cepitannya juga bisa karena juga sudah disediakan.
Dan di sini saya lihat ada sedikit masukan ya untuk Saramonic. Kalau kita perhatikan di sini mic wireless ini tidak menyediakan untuk port Type-C ya, ataupun port untuk pengecasan secara manual yang menggunakan kabel gitu ya. Karena di sini kita lihat untuk sistem pengecasannya dia bergantung ke charging case-nya tadi. Jadi di sini ada terminal kuningan yang terhubung ke charging case-nya. Jadi ibaratnya kalau nanti charging case-nya hilang ataupun rusak, ya mic-nya ini tidak bisa dicas secara manual. Karena kita lihat di sini tidak ada port seperti port Type-C-nya ya. Sementara di receiver-nya di bagian samping itu sudah disediakan untuk port Type-C-nya. Artinya receiver ini bisa dicas secara manual ataupun dicas di luar charging case-nya ya, dengan menggunakan kabel Type-C tadi. Kalau kita perhatikan di bagian depan ini ada beberapa tombol, termasuk tombol untuk menghidupkan dan mematikan receiver-nya. Ada juga tampilan layar. Di sini kita bisa melihat beberapa indikator seperti baterainya, sinyal audio yang masuk, dan beberapa settingan yang bisa kita atur di bagian receivernya ini. Kemudian di bagian sampingnya kita juga akan melihat ada dua konektor 3,5 mili. Di sini kita bisa menggunakan jack 3,5 mili untuk dihubungkan ke headphone ataupun ke handsfree kita untuk monitor audio. Jadi dia udah ada fitur untuk monitor audio pada saat kita rekaman, dan juga ada lubang jack 3,5 mili juga itu untuk kita hubungkan ke kamera misalnya, ataupun kita hubungkan ke HP kita yang memang konektornya itu menggunakan jack 3,5 mili. Untuk Saramonic Air ini dia juga bisa kita setting melalui aplikasi. Jadi aplikasinya itu Saramonic, dan kita bisa dapatkan aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Karena di sini saya sudah mendownload aplikasi Saramonic-nya, kita langsung buka aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Saramonic Air. Jadi untuk tampilan UI-nya ini juga sederhana ya, dan mudah untuk kita gunakan gitu ya. Kita mulai dari bagian atas, kita bisa lihat untuk bagian atas ada indikator baterai, dan juga di sini ada beberapa fitur yang sangat berguna bisa kita gunakan dan bisa kita setting melalui aplikasi. Misalnya kita mau setting bagian fitur safety-nya, kita tinggal tekan, kita bisa pakai yang mono atau kita bisa pakai yang stereo. Kita tinggal pilih di bagian ini, atau kita ingin menggunakan fitur noise cancelling ya. Di bagian ini dia ada dua level, kita tinggal setting aja di bagian ini. Kita tinggal pilih, bisa di off kan juga untuk noise cancellingnya. Nah kemudian di bagian ini juga ada fitur low-cut-nya dan juga ada fitur auto limiternya. Nah jadi fitur auto limiter ini yang sangat berguna ya, kita bisa setting di bagian ini, bisa on kan. Kemudian selain dari aplikasi, untuk fitur auto limiter ini kita bisa juga setting di bagian receivernya. Jadi di bagian receiver ini kita bisa setting fitur auto limiter tadi. Caranya kita tekan tombol M. Kemudian di sini kita tinggal geser ke bawah, kita pilih yang limiter. Jadi di sini kita bisa on off kan fitur auto limiternya. Kemudian kita lanjut di bagian bawah, ini ada bar ya, ada bar untuk audio, bahwa audionya masuk gitu ya. Kita bisa atur gainnya, outputnya berapa desibel. Di bagian bawah kelihatan juga untuk indikator baterai dari transmitter yang pertama, mikrofon yang pertama. Ini kita bisa setting juga, kita naikkan dan kita turunkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada fitur mute juga, dan juga ada fitur equalizernya, kita bisa setting di bagian ini. Sekarang kita bahas fiturnya nih. Saramonic Air ini sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya auto limiter. Dan fitur auto limiter ini belum tentu ada di mic lainnya ataupun di mic kompetitornya. Apa fungsi dari fitur auto limiter ini? Jadi fungsinya itu dia bisa menahan secara otomatis untuk volume yang masuk. Misalnya pada saat kita syuting ataupun pada saat kita rekaman, tiba-tiba suara kita naik tuh ya, volumenya, atau kita sedang tertawa gitu ya. Maka ini dengan fitur auto limiter dia akan menahan secara otomatis ya. Tentu ini akan mempermudah untuk para editor. Jadi para editor nggak perlu pusing lagi ketika melihat rekaman yang naik turun nih volume vokalnya gitu. Jadi dia sudah tidak perlu menaikkan atau menurunkan volumenya. Tapi sudah dibantu dengan fitur auto limiter ini, ya sudah ya, yang rekaman itu vokal yang masuk itu dia udah ketahan, udah stabil gitu. Selain itu Saramonic Air ini juga sudah dilengkapi dengan fitur safety track ya. Untuk fiturnya bisa kita aktifkan melalui receivernya. Di situ ada mode safety yang mono ataupun yang stereo, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Dan apa sebenarnya fungsi dari fitur safety track ini? Ini juga penting ya menurut saya, karena fitur ini itu sebenarnya tujuannya untuk menyimpan ataupun membackup audio yang sudah kita punya gitu. Ya, maksudnya begini, misalnya pada saat kita rekaman ada suara kita yang pecah atau ada suara kita yang terlalu ketinggian,
maka fitur safety track ini dia akan menyimpan audio untuk nantinya audio yang disimpan ini bisa kita olah kembali di aplikasi editing. Kemudian Saramonic Air ini juga sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling atau yang biasa kita kenal peredam kebisingan. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau sekeliling kita itu sekiranya berisik ya. Dia sudah ada fitur noise cancellingnya. Bahkan fitur noise cancelling yang disediakan Saramonic Air ini dia ada 2 level. Jadi ada yang levelnya untuk yang kuat peredam kebisingannya, ada yang level sedang. Jadi ini tergantung kebutuhan di lapangan ya. Kemudian seperti apa kualitas suara yang dihasilkan sama mic wireless Saramonic ini? Sebenarnya teman-teman sudah bisa dengar sendiri ya. Dari awal video tadi saya sudah menggunakan mic wireless dari Saramonic ini ya. Jadi seperti apa kualitas suaranya teman-teman sudah mendengarkan dari awal video tadi. Bahkan sekarang saya lagi syuting ini itu saya menggunakan kipas angin ya. Ada kipas angin di sebelah saya yang lumayan besar nih. Kalau teman-teman bisa lihat ya, tapi di sini saya sudah menggunakan untuk fitur noise cancellingnya untuk level yang menengah aja. Ya, karena untuk level menengah aja dia udah bisa meredam ya untuk suara kipas anginnya. Nah, bagaimana dengan kualitas suara dari mic lavalier-nya? Nah, ini mic lavalier-nya. Kita akan coba langsung ya di dalam ruangan seperti apa. Yang ini saya lepas dulu. Ya, ini kan dia menggunakan magnet ya, jadi ngelepasnya nggak susah. Kemudian di bagian ini ada portnya. Kita tinggal hubungkan ya. Kita hubungkan. Oke, setelah itu kalau kita ragu kita bisa lilitkan ya. Kita bisa lilitkan. Oke. Nah, yang ini bisa kita masukkan ya di saku celana gitu ya, bisa, ataupun di pinggang bisa. Untuk transmitternya ini kita misalnya letakin di sini aja. Nah, ini kualitas dari mic lavalier-nya yang sedang saya pegang ini. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri suaranya seperti apa ya. Ini udah saya colokin ke transmitternya. Inilah suara untuk lavalier-nya dari Saramonic Air. Oke, sekarang saya sudah berada di luar ruangan. Seperti yang teman-teman lihat, saya nggak jauh dari jalan lintas ya. Lumayan ramai untuk sore hari ini. Nah, suara yang teman-teman dengarkan sekarang, ini saya menggunakan Saramonic Air yang wireless-nya ya. Dan sekarang ini tidak ada settingan apapun. Kita pakai yang default-nya aja. Sekarang kita coba untuk fitur noise cancelling yang level kuat ya. Kita tekan 1 kali logo NC-nya. Nah, ini adalah suara yang dihasilkan kalau kita menggunakan fitur noise cancelling dengan level yang sangat kuat. Sekarang kita coba menggunakan fitur noise cancelling dengan level menengah. Kita tekan 1 kali lagi. Oke, ini adalah suara yang dihasilkan dari Saramonic Air dengan fitur noise cancelling yang tingkat menengah. Jadi teman-teman bisa bedakan sendiri ya. Nah, sekarang kita akan coba kalau seandainya saya tidak menggunakan mic Saramonic Air ini. Jadi saya akan cabut receivernya. Tolong kameramen saya cabut receivernya. Oke, nah ini saya sudah tidak menggunakan mic Saramonic Air ya. Teman-teman bisa dengar sendiri bagaimana kualitasnya kalau saya menggunakan mic dari internal kamera HP saya. Nah, sekarang kita coba colokin lagi ya receivernya. Tolong kameramen saya colokin lagi receivernya. Oke, ini sudah dicolok lagi receivernya dan saya sudah menggunakan suara dari Saramonic Air. Teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana kualitas suaranya kalau di luar ruangan. Sekarang yang teman-teman dengarkan ini adalah kualitas suara kalau saya menggunakan with shield mic-nya ya. Jadi kalau di luar ruangan kita bisa menggunakan with shield mic ini untuk meredam suara angin. Nah, ini kalau kita tempel di baju gimana? Kita coba aja. Kita masukkan ke baju magnetnya ya, karena dia menggunakan magnet, dan kita tinggal tempel. Nah, ini kualitas suaranya kalau kita menggunakan with shield mic-nya di luar ruangan. Teman-teman bisa nilai sendiri ya gimana kualitas suaranya. Sekarang kita akan coba seberapa jauh mic wireless dari Saramonic Air ini bisa menangkap suara ya. Kalau sekarang ini saya sekitar 2 meter ya, baru 2 meter dari kamera HP. Sekarang kita akan coba mundur. Karena dia diklaim bisa sampai hingga 300 meter ya kalau nggak ada hambatan. Saya akan coba mundur lagi. Oke, ini ada sekitar 10 meter saya dari kamera HP saya. Dan saya akan coba mundur lagi. Ya, ini kira-kira sudah ada hampir 50 meter ya. Saya semakin jauh, saya nggak tahu nih suaranya sudah putus atau masih tersambung. Nah, teman-teman masih mendengar suara saya. Ini udah sangat jauh saya dari kamera HP-nya. Ya, ada sekitar lebih dari 150 meter ya. Jadi udah
suatu pembuktian bahwa mic Saramonic Air ini bisa menjangkau jauh ya. Jadi tenang aja buat teman-teman yang membutuhkan atau membuat konten dengan jauh dari kamera, itu sangat rekomendasi kita menggunakan Saramonic Air ini. Teman-teman bisa lihat kualitas suaranya dan jaraknya sekaligus ya. Bahkan kalau saya mundur lagi, ini juga masih tertangkap. Inilah kualitas suaranya. Sekarang kita akan coba bagaimana kualitas suara mic lavalier ini kalau di luar ruangan. Nah, ini udah saya pegang ya. Kita cepitkan dulu di baju kita. Kemudian seperti biasa kita lepaskan dulu transmitternya. Kemudian kita colokkan ya. Kita colokkan ke transmitternya untuk mic lavaliernya. Oke, sekarang sudah saya colokkan. Kalau kita ragu, kita bisa lilitkan 2 atau 3 kali. Nah, setelah itu transmitternya ini bisa kita simpan ya. Kita simpan di pinggang atau di celana ya. Kemudian ini adalah suara yang dihasilkan dari mic lavaliernya. Bagaimana kualitasnya? Teman-teman bisa cek sendiri ya. Penggunaannya cukup simpel, kita tinggal tempel di sini. Ya, sudah jadi. Kita tinggal bicara, seperti inilah kualitas suara mic lavalier ini di luar ruangan. Sekarang saya sudah berada di studio lagi dan saya sudah menjelaskan banyak hal tentang Saramonic Air ini. Jadi kesimpulannya, mikrofon ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan ya, terutama kebutuhan kita sebagai content creator. Karena bentuknya yang kecil, punya banyak fitur, dan kualitas audio yang memuaskan. Bagi teman-teman yang mau membeli produknya, nanti link pembeliannya saya sematkan di deskripsi video ini ya. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.